Halo semuanya, perkenalkan nama saya Yusuf Hussein. Oke, kita kembali lagi ke pembuatan video Android fundamental, teman-teman. Di video sebelumnya saya sudah menyelesaikan listen ke-6 dan sekarang kita masuk ke listen ke-7. Oke, listen 7 ini ada 3 tahap. Yang pertama 7.1, 7.2 dan 7.3. Oke, kita langsung masuk aja ke 7.1. Oke, di 7.1 ini kita mengerjakan asintaks, teman-teman. Asintaks ini mempunyai 3 taks. Oke, kita langsung masuk aja ke taks pertama. Di taks pertama ini kita setup the simple asyntax project. Oke, kita ikuti langkah-langkahnya. Untuk langkah yang pertama kita membuat project dan layout. Oke, kita buat project. Oke, empty activity, kita masukin namanya dengan simple asyntax. Oke, simple asyntax empty activity. Oke, Java. Oke, ini kita finish. Oke. Oke, setelah itu kita buka activity main, kita masuk ke text tab. Oke, kemudian kita tambahin layout margin di dalam constraint layoutnya, teman-teman. Nah, kemudian add or modify. Oke, kita text view-nya kita tambahin Android ID, text view 1. Oke, kemudian Android text-nya kita ganti dengan I'm ready to start work. Oke, I'm ready to start work. Android text size 24 sp. Oke, right to right, top to top. Oke, kita hapus ini. Oke, kemudian setelah itu kita nambahin button elemen. Oke, kita tambahin button. Terus, nah ini kita langsung copy elemen untuk isi elemen si buttonnya. Kita di ini wrap content masih oke. Oke. Android text-nya kita masukin dengan star tax. Oke, kita tutup. Start tax-nya kita alt enter, kita buat masukin metode ke main activity. Oke, ini kita extract string, ini juga kita extract string. Oke, kita samain text view 1 wrap content ready to start 24 sp parent button wrap content 24 dp start text string start text parent text view. Oke, udah sama, teman-teman. Oke, untuk taks pertama sudah selesai. Kita masuk ke taks 2. Di taks 2 ini kita membuat asyntax subclass. Oke, kita masuk ke 2.1 subclass the syntax in this app. The syntax subclass you create does not require query parameter or publish. Okay, you will only be using. Okay, create a new Java class called simple asyntax. Oke, berarti kita buat di sini harusnya new Java class. Oke, simple asyntax.
that extend syntax and text tree generic type parameters. Oke, kita oke. Oke, kemudian extends asyntax Oke teman-teman, kita lanjutin ke pengerjaan kita. Oke, tadi sebelumnya aku udah sampai sini. Oke, kita udah buat Java class baru. Nah, kita tinggal tambahin ini teman. Oke, kemudian kita setelah itu masukkan ini. Oke, kemudian kita tambahin ini juga. Oke, setelah itu kita disuruh mengimplementasikan doing background. Oke, kita alt enter di sini, kita implement method, lalu kita pilih doing background, lalu kita klik OK. Oke, kemudian setelah itu the doing background method Oke, ini kita udah implement method doing backgroundnya. Kemudian kita tambahin kode ini returnnya kita hapus dulu. Oke, kemudian kita tambahin try or catch. Oke, kemudian nah ini returnnya kita tambahin ini teman. Oke, the complete doing background method look like this. Oke, kita samain dulu random ntn ts try catch. Oke, kemudian implement on post execute. Oke, kita tambahin metode on post execute. Oke. Nah, task 2 selesai, kita masuk ke task 3. Oke. Di task 3 ini implement the final steps. Oke. Implement the final step. Oke, kita masuk ke main activity.java. Oke, kita tambahin ini ke dalam main activity-nya. Oke, kemudian kita tambahin metode ini ke dalam onCreate teman-teman. Oke, terus kemudian kita masukin metode ini ke dalam metode start task. Oke, mappingnya ini nanti kita troubleshoot teman-teman. Oke, kemudian kita tambahin ini ke start task baris ke selanjutnya. Oke, mapping ini harus kita sesuaiin sama Android text yang ini teman, I'm ready to start work. Oke, kita kita bisa ganti juga sebenarnya di sini nih. Ini mapping harusnya. Kalau ini kita ganti mapping. Oke, mapping. Oke. Ini
kalau kita ini mapping juga bisa. Oke, ini kita ganti mapping. Oke, kemudian setelah itu kita samain main activity-nya. Private, override, super public void. Kemudian implement on save instance state. Kemudian kita tambahin ini dalam sini, dalam paling atas. Kemudian kita tambahin metode baru namanya on save instance state, teman-teman. Kemudian kita tambahin ini ke dalam onCreate. onCreate. Berarti sini ini kita tutup. Setelah itu udah selesai, teman-teman. Ini kita hapus satu. Udah selesai. Nanti kita samain dulu. Private static, private text view, override. Public void start text. Nah, untuk task 3 sudah selesai, dan task 3 adalah pekerjaan terakhir dari 7.1. Berarti untuk 7.1 selesai. Terima kasih. Teman-teman, tadi aku lupa nunjukin hasil run-nya, hasil run dari si 7.1. Nah, di 7.1 ini hasil run-nya itu kita nunjukin button start text-nya ini, teman. Nah, kalau misalnya kita mencet start text, nah dia bakal menghitung napping itu tidur ya, menghitung waktu tidur kita lah, kurang lebih kayak begitu, teman. Nah, ini untuk hasil run-nya. Sekian, thank you. Teman-teman, kita lanjutin ke pengerjaan 7.2. Di 7.2 ini kita membuat asyntax dan asyntax loader. Untuk 7.2 ini ada 4 task. Kita langsung masuk aja ke task pertama. Di task pertama ini kita explore the Google Books API. Kemudian kita klik link yang ada di sini. Kemudian kita search Books API. Hello. Kemudian kita search di sini Books API. Kemudian find books volume. Kita masuk ke references. Kemudian loadingnya lama, guys. Kemudian kita pilih volume, kemudian kita pilih list. Kemudian kita pilih list. Setelah itu in the key. Kita masukin. Ini buat masukin judul buku ya, teman. Kita isi dengan Romeo sesuai dengan yang ada di sini. Kita masukin max resultnya. Max resultnya kita isi dengan 10. Kemudian in the print type field. Print type fieldnya kita masukin dengan enter books. Kemudian make sure udah, klik execute.
Oke, kemudian scroll down. Oke. Oke, di sini kita bisa cari tolong. Oke. Oke, di sini kita suruh ngecek find the value for the title, find the value for the authors. Oke. Untuk buku Romeo. Nah, titelnya itu tadi kan kita kan nyari key-nya itu sesuai dengan Romeo. Nah, jadi si Google Books API ini dia ngasih buku, nah ini teman, judulnya The Most Excellent and Lamentable Tragedy of Romeo and Juliet. Oke, nah ini sesuai sama key yang kita masukin tadi teman. Oke, autorsnya itu si William Shakespeare. Oke, untuk pengerjaan task 1 sudah selesai. Kita lanjutin ke pengerjaan task 2. Oke. Untuk task 2 ini rada banyak ya temen ya. Oke. Oke, di task 2 ini kita membuat project baru. Oke, untuk membuat project baru, kita membuat project baru namanya Who Wrote It. Oke, file, new project. Oke, file, new project. Kita gunakan empty activity, kemudian kita next, kemudian kita masukin namanya Who Wrote It. Kemudian kita finish. Ini kita push saja. Oke teman-teman, kita lanjutin. Tadi aku udah selesai sampai ngebuat project Who Wrote It teman-teman. Nah ini projectnya, kemudian kita membuka activity main.xml nya. Kemudian klik the text tab. Kita masuk ke text tab, kemudian add the layout margin attribute to the top level constraint layout. Kita masukin Android layout margin ke dalam constraint layout teman-teman. Kemudian delete the existing text view. Kita hapus text view ya. Kemudian add the following UI elements and attributes to the layout file. Text view with much parent. Wrap content. Kemudian ID text. Nggak bisa dan ini harus satu aja. Ada ID. Android ID, kemudian Android text. Kemudian ID Android text. Android text appearance. Kemudian app layout constraint star to star.
kemudian satu lagi top to top, layout top to top. Oke. Android ID-nya kita isi dengan add ID instruction. Oke, kemudian Android text-nya kita masukin dengan instructions. Oke, kemudian ini text appearance-nya kita masukin dengan style. Oke, text. Oke. Ininya parent, ini juga parent. Oke, ininya kita extract string resource dengan nama instruction. Oke, ini kita close. Kemudian kita masukin edit text. Elemen yang kedua kita masukin edit text. Width-nya kita masukin match parent. Oke, ini kita masukin wrap content. Oke, ID-nya Android ID layout margin top, ID layout margin top, kemudian Android input type, kemudian Android hint, kemudian oke, kemudian oke. ID-nya kita masukin dengan ini. Oke, margin top-nya kita masukin dengan 8 dp. Oke, kemudian input type-nya kita masukin dengan text. Oke, kemudian Android hint-nya kita masukin dengan string input hint. Oke, kemudian ininya kita masukin parent sama ID instruction. Ini parent, sini sama dengan oke. Oke, setelah itu kita tambahin button, kemudian tambahin text view. Oke, ini kita kopas aja dari sini teman-teman. Oke, button text view. Oke, kita tambahin button di sini. Oke, text. Oke, kemudian text view tadi 2 ya. Oke, ini text view bikin 2 lagi di sini. Oke, kemudian kita bikin text view lagi. Oke. Nah, unclick-nya oke, in the string.xml. Oke, kita tambahin ini. Nah, untuk membuka string.xml kita harus masuk ke res, terus ke values, kita masuk ke string.xml.
string name-nya. Oke, kita ngeganti isinya teman. Oke, enter a book. Nah, kita masukin yang ininya aja. Kita masukin yang ini. Oke, kemudian search books, button text-nya search books. Oke, kemudian input hint-nya book title. Kemudian the on-click attribute for the button will be highlighted in yellow because the search books method. Oke, ini kita bikin metode ke main activity-nya teman. Oke. Oke, udah selesai. Kita masuk ke 2.2. Oke, di 2.2 ini kita get user input. Oke, kita mengambil apa yang diinputin sama si user di aplikasi kita ini. Nah, untuk caranya kita masuk ke main activity, kemudian kita tambahin ini. Oke, in main activity.java create member variable. Oke. Oke, kemudian di on create ini kita tambahin ini teman. Oke, kemudian in the search book kita tambahin ini teman. Nah, kemudian kita masuk ke 2.3, create an empty asyntax class. Oke teman-teman, kita lanjutin ke pengerjaan 2.3. Di 2.3 ini kita membuat asyntax class teman-teman, empty asyntax class. Kita buat Java class baru bernama fetchbook. Oke, kita buat fetchbook sini teman-teman. Kita buat Java class baru di sini, new Java class. Kita isi nama dengan fetchbook. Ini kemudian kita terus kemudian kita copy ini teman-teman. Kemudian kita implement the required method doing background. Kita implement method. Kemudian make sure the parameter Nah, ini udah benar teman-teman. Kemudian select code override method. Kemudian kita pilih kode, kemudian override method. Kemudian kita pilih on post execute. Terus kita nah, kemudian to display the result in the text view object in main activity you must have access. Kemudian kita tambahin ini.
kemudian kita bikin konstruktor. Oke. Nah, kemudian kita samain dulu. Nah, kita samain ini konstruktornya. Oke, ini public. Right. Doing background dan pasang script di bawah. Oke, kemudian kita masuk ke 2.4. Di 2.4 ini kita membuat network article class and build the URI. Oke, kita pertama membuat Java class lagi. Oke, kita buat Java class, namanya network utils. Oke, kemudian kita tambahin ini private static final string. Oke. Kemudian kita buat ini create a static method named getBookInfo. The getBookInfo method takes the search terms as string parameter. Oke. Oke, kemudian kita masukin ini ke getBookInfo. Kemudian di getBookInfo kita masukin returnnya. Oke. Kemudian kita tambahin try catch di dalam getBookInfo itu. Kemudian create the following member. Oke. Kemudian kita tambahin ini di paling atas, teman-teman. Oke, below the log tag constant, berarti di bawah sini. Oke, kemudian kita tambahin di getBookInfo dan sini. Oke. Di bawah sini. Also in try block. Setelah itu kita masuk ke 2.5. Di 2.5 kita tambahin ini ke dalam try block. Oke. Kita tambahin ini. Oke. Nah, ini di dalam try semua, teman-teman. Kita tambahin semua di dalam try-nya. Oke. Kemudian under input kita tambahin ini.
finally. Oke teman-teman, kita lanjutin. Oke, ternyata tadi aku di 2.4 ada kesalahan teman-teman. Pertama kita kan udah menambahkan ini. Nah, kita namain ini. Oke, untuk yang ketiga ini kita menambahkan string static getBookInfo. Kita buat metode getBookInfo. Terus yang keempat kita membuat ini, enggak, yang ini untuk ngisi si metode getBookInfo-nya. Terus yang kelima add the getBookInfo method. Oke, ini kita nggak usah tambahin dulu. Nah, yang selanjutnya kita membuat try catch sama finally. Nah, kemudian kita menambahkan ini. Kemudian setelah kita menambahkan ini, nah ini kita tambahin di sini. Kemudian kita masuk ke sini. Nah, kita mengisi integrate getBookInfo method build your request URI in the try block. Oke, kita masukin ini ke try-nya. Kemudian kita masukin ini. Nah, terus kita masuk ke 2.5. Nah, kita masukin ini ke try-nya teman-teman di bawah sini. Oke. Kemudian, nah ini kita masukin juga ke try-nya. Oke. Read input kita masukin lagi ini ke dalam sini. Oke. Kemudian at the end of the input, nah kemudian kita masukin ini. Convert the string builder. Oke. Terus kita masukin ini. Oke. Kemudian di finally kita buat ini. Just before the final return, print the value variable to the log. Oke. Tadi returnnya, oke. Berarti harusnya di sini. Oke. Terus tadi kita just before final return, berarti ini di sini. Oke. Kemudian kita masuk ke nomor 8 teman-teman, in Fatbooks modify the win background method. Oke. Win backgroundnya kita modify teman-teman. Oke. Call the, oke. Ini kita
masukin ini. Oke, kemudian in main activity kita masukin ini di bawah search book. Oke. Kemudian kemudian kita disuruh run, teman-teman. Ini kita dikasih tahu kalau misalkan si apps-nya ini belum bisa berjalan, teman-teman, soalnya dia itu belum punya permission ke internet. Ini kalau kita mencet search book, nah dia bakal stop, teman-teman. Kenapa? Soalnya kita tuh nggak punya permission ke internet, teman-teman. Nah, aplikasi ini dia itu butuh internet buat bisa nyari bukunya, teman-teman. Nah, ini kita close dulu. Oke. Nah, untuk kita nambahin internet permission, kita masuk ke 2.6, teman-teman. Oke. Di 2.6, nah kita menambahkan internet permission ke Android Manifest, teman-teman. Nah, kita buka Android Manifest. Oke, kemudian kita tambahin ini untuk permission ke internet, teman-teman. Oke. Before the application element. Oke. Kemudian coba kita run lagi, teman-teman. Oke, nah ini kalau kita udah nambahin permission ke internet, dia nggak bakal crash, teman-teman. Tapi ini tombolnya belum bekerja, soalnya kita belum menambahkan yang parse the JSON stringnya. Nah, di 2.6 ini kita menambahkan permission internet biar kalau misalkan kita mencet search book, app-nya itu nggak crash. Oke, ini kita close dulu. Kemudian kita masuk ke 2.7. Oke, kita masuk ke Facebook class. Oke, kemudian in the on post execute method kita tambahin try catch, teman-teman. Kita tambahin ini. Oke, kemudian inside the try block, oke, kita masukin ini. Oke, kemudian kita masukin ini.
Setelah itu kita masukin yang ini. Oke. Setelah itu oke. Ini kita tinggal buat ini ya teman-teman. Oke. Else nya kita masukin ini teman-teman. Oke. No result. Oke. Kemudian di cuts nya kita masukin, oke, kita masukin dua ini teman-teman. Nah ini no resultnya masih merah karena kita belum nambahin di string.xml nya. Untuk string.xml nya kita masukin ini teman-teman. Oke. Nah coba ini kita run ulang teman-teman. Oke. Harusnya kita udah bisa nyari buku dari apps tadi. Oke, coba kita masukin Romeo sesuai sama keyword yang tadi. Oke. Nah, kalau misalkan kita udah nambahin permission ke internet, terus kita udah nambahin yang ini, nah kita jadi bisa nyari buku dengan keyword yang sesuai yang kita masukin teman-teman di aplikasinya. Nah kan tadi kan kita kan di task pertama kita masukin Romeo di sini. Nah terus kita menemukan title yang sama dengan aplikasi yang ini. Terus ini juga autornya juga dikasih tahu teman-teman. Oke. Nah untuk task 2 ini intinya kita membuat aplikasi untuk mencari buku teman-teman. Nah berarti untuk pekerjaan task 2 sudah selesai. Terima kasih. Oke teman-teman, kita lanjutin ke pengerjaan task 3. Di task 3 ini kita mengimplementasikan UI best practice. Oke. Untuk yang pertama kita hide the keyboard and update the text view. Oke. Kita masuk ke tahap pertama. Di main activity kita menambahkan kode di method search book. Kita tambahin metode ini di dalam main activity pada method search book. Oke. Kemudian setelah itu kita tambahin ini, tetap sama di search book teman-teman. Oke. Kemudian kita menambahkan loading pada string.xml. Oke, mana string.xml? Oke, nah kita nambahin ini. Setelah itu kita balik lagi ke main activity, kemudian kita masuk ke 3.2. Di 3.2 ini kita memanage the network state and the empty search field cache. Oke. Kita masuk ke tahap pertama. Di dalam search book method use the connectivity manager and network info. Oke, kita masukin ini di dalam search book teman-teman. Kemudian setelah itu kita tambahin ini di dalam search book juga. Kemudian kita membuat else-nya teman-teman. Else. Oke, kita tambahin else-nya dengan isi dari sini. Oke. Kemudian kita menambahkan no search term sama no network. Oke. Setelah itu kemudian kita run.
kalau misalnya kita mencet search book, nah nanti dia bakal ada tulisan loading teman-teman. Nah ini text view nya. Terus habis itu kalau misalkan kita mencet search book, nanti keywordnya juga hilang teman-teman. Nah ini untuk task 3. Oke. Kita lanjut ke task 4. Oke, di task 4 ini kita migrate to asyntax loader. Oke, terus kita masuk ke 41 langsung aja. Create an asyntax loader class. Oke, to preserve the result. Oke, ini bisa di skip aja teman-teman kayaknya. Kita langsung masuk ke membuat class bookloader. Di sini kita put Java class namanya bookloader. Oke. Kemudian kita copy ini, yang pertama import Android. Nah ini nggak usah kayaknya, coba ini kita skip dulu, kita copy yang ini. Oke teman-teman, kita lanjutin. Nah, tadi aku udah ngeliat contohnya. Oke, kita tadi kan udah sampai membuat bookloader for Java. Kemudian kita membuat extend asyntax loader. Oke. Kemudian, nah ini importnya ini pakai yang ini teman. Aku nggak bisa pakai yang ini. Oke. Kemudian nah kita implement method, kita implement load in background. Oke, kemudian create the constructor class. Kita buat ini. Oke, kemudian and set create constructor matching super. Oke, kita tadi udah membuat ini. Oke, kemudian kita membuat ini. Oke, kita langsung masuk ke 4.2. 4.2 ini kita implement required method. Oke, untuk yang pertama kita mengoverride method on start loading. Oke, kita cari on start loading teman. Oke, on start loading. Oke, kita tambahin on start loading, kemudian kita tambahin ini di dalam on start loading inside the on method call for slot inside the on start loading method. Oke. Start loading background method. Oke, ini udah override method. Kemudian kita masuk ke nomor 3, create a member variable. Oke, kemudian kita buat ini. Oke,
Setelah itu in the load in background method replace the return statement. Oke, ini kita hapus, kemudian kita ganti editornya dengan yang ini. Oke, kemudian kita masuk ke 4.3. 4.3 ini kita memodify main activity. Oke, in main activity add the loader manager. Oke, kita tambahin ini di bawah sini. Make sure that Oke. Kemudian implement all required callback method from the interface. They include on-create loader, onload, reset. Place your cursor on the close signature line and press Alt Enter. Oke. Oke teman-teman, kita lanjutin. Oke, tadi kita udah sampai sini. Oke, kita udah sampai membuat implement loader manager. Nah, ini kita implement dulu. Oke, kemudian ini kita implement methods. Oke, ini kita pilih tiga-tiganya. Setelah itu udah kita mengimplement metode ini, kita the search book method. Oke, kita mengganti di search book, kita mengganti pass query string. Oke, kita mengganti ini dengan yang tadi. Oke. Setelah itu kita masuk ke 4.4 implement loader callback. Oke. Dan on create loader kita tambahin ini. Oke, on create loader. Oke, ini returnnya kita hapus dulu. Oke. Setelah itu copy the code from onPost execute in your fetchbook class to onload finish main activity onload finish. Oke. Kemudian remove the call to super. Oke, ini kita hapus. Kemudian getnya kita hapus. Semua getnya kita hapus. Oke, kemudian S nya kita ganti dengan data. Oke. Kemudian kita menambahkan ini di dalam on create teman-teman. Oke.
Oke. Kemudian kita ini meriksa datanya ada apa enggak pas kita across device. Coba ini kita run. Coba kita ketik Chromium. Nah, ini untuk pengerjaan task 4 teman-teman. Task 4 ini kita membuat si data dari yang kita cari itu tetap ada dan tampil pada saat kita merotate layar ya teman-teman. Jadi datanya itu tetap ada. Nah, berarti untuk pengerjaan task 4 sudah selesai, dan task 4 ini task terakhir di 7.2. Berarti 7.2 sudah selesai. Terima kasih. Oke teman-teman, kita lanjutkan ke pengerjaan 7.3. Di 7.3 ini ada 2 task. Nah, ini 7.3 ini broadcast receivers. Kita langsung masuk aja ke task pertama. Di task pertama ini kita create the project. Kita membuat project baru. New project. Kemudian activity, kemudian power receiver. Ini kita close saja. Kemudian kita membuat to create a new broadcast. Kita buat new broadcast receiver dengan cara file new other, kemudian broadcast receiver. Ininya kita masukin dengan custom receiver. Java. And that selected. Kemudian ini kita finish. Kemudian kita masuk main activity, kita tambahin ini. Setelah itu in main activity di bawah paling bawah on create kita tambahin ini. Kemudian kita tambahin ini di bawah intent filter yang kita buat. Kemudian kita tambahin ini di bawah sini. Setelah itu kita membuat method on destroy. Kita buat on destroy. Kemudian kita tambahin disknya. Setelah itu kita masuk ke 1.3. Kita delete the entire on receive. Ini kita masuk ke custom receiver Java. On receive-nya kita hapus semua. Kemudian kita tambahin ini.
Oke, kita tambahin ini. Oke, setelah itu kita tambahin ini. Nah, kemudian display detailsnya kita ganti dengan ini. Oke, coba ini kita run, teman-teman. Oke, ini untuk ngecek RAM-nya kita harus masuk ke baterai, teman-teman. Nah, terus kita ngecek. Oke. Nah, ini tak satu ini kita ngecek, teman-teman. Kalau misalkan kita mengubah charger connection ya, kalau misalkan AC charger itu sama aja dengan kita ngecas, teman-teman. Nah, jadinya ada tulisan power connected. Kalau misalkan kita non, nanti dia show toast-nya power disconnected. Oke. Oke, kita langsung masuk aja ke pengerjaan task 2. Task 2 ini kita send and receive. Oke, custom broadcast. Oke, teman-teman, kita lanjutin ke pengerjaan task 2. Di task 2 ini kita membuat send and receive a custom broadcast. Oke. Yang pertama, kita define your custom broadcast action string. Kita tambahin ini kepada dua kelas, yaitu main activity sama custom receiver. Oke, kita tambahin di sini dan di sini. Oke, setelah itu kita masuk ke 2.2. Di 2.2 ini kita mengganti elemen text view dengan button. Oke, setelah itu kita extract string resource. Oke, kemudian kita on click dan membuat metode send custom broadcast di main activity. Oke, setelah itu kita masuk ke 2.3. Di 2.3 ini kita mengimplementasi send custom broadcast tadi. Oke, kita tambahin ini di dalam metode ini. Setelah itu kita tambahin ini juga. Oke, setelah itu, nah ini kita tambahin pada inside on create, berarti di sini, teman-teman. Oke, kemudian kita masukin ini pada on destroy pada main activity Java. Oke, kemudian ini respon the custom broadcast. Oke, jadi yang respon itu si kelas custom receiver Java nya, teman. Oke. Oke, ini udah, terus kita run. Oke. Text view-nya udah kita ganti dengan button. Kemudian kita mengimplementasikan. Nah, kita cek kalau misalnya kita mencet send custom broadcast, nah dia bakal muncul toast message berupa custom broadcast receive, teman-teman. Berarti ini kita udah, kalau kita ngeklik send, dia bakal ada notifikasi toast message seperti ini. Oke, berarti untuk pengerjaan task 2 sudah selesai, dan task 2 task terakhir dari 7.3 sudah selesai. Terima kasih.